Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya di channel Bioga Asli. Oke guys, jadi hari ini gue kedatangan motor Aerox ya guys. Jadi hari ini gue mau servis CVT ya, terus ganti oli juga. Terus di sini ganti oli gardan juga. Di sini oli gardan ini udah putih ya guys. Ini udah nggak baik sama gearboxnya. Nah oke guys, di sini gue bukan mau bahas soal bukan mau bahas soal servis CVT-nya ya atau pembersihannya, karena sebelumnya gue udah pernah bikin ya video servis CVT. Seperti biasa kan kalau servis CVT itu gue sama box filternya itu dibersihin. Di sini bisa lihat untuk part-partnya itu udah kotor, terus ada juga part yang harus diganti. Nah tapi di sini di video kali ini gue mau bahas ya, atau mau jawab pertanyaan yang kemarin. Jadi pertanyaan kemarin itu ada yang komen, "Bang, kalau motor standar aman nggak kalau upgrade CVT?" Nah di sini gue mau bahas ya untuk upgrade CVT di motor standar ataupun motor bore up ya guys. Oke guys, jadi sebelum ke intinya, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih giat lagi ke depannya untuk membuat konten. Nah oke guys, jadi sebelum upgrade CVT itu, jadi yang pertama yang harus kita tahu itu cara kerja si CVT dulu ya. Kita harus tahu cara kerjanya. Jadi jangan asal upgrade CVT kalau kata orang pakai per segini, kata orang pakai per segini, terus kata orang pakai roller yang ukuran segini. Nah kalau menurut gua itu jangan seperti itu ya, karena kalau menurut gua itu dasarnya itu kita harus tahu dulu cara kerja CVT, cara kerja per CVT, cara kerja si roller, cara kerja si puli depan ini ya, terus cara kerjanya si mangkok ya, karena itu sebenarnya berhubungan semuanya ya. Jadi untuk upgrade CVT itu sebenarnya itu sesuai selera aja ya. Nah di sini gua untuk saranin kalau yang masih standaran atau masih pabrikan ya. Kalau menurut gua kalau mau upgrade tipis-tipis itu untuk per belakang, untuk per CVT ini bisa pakai ukuran yang 1000 rpm atau 1500 rpm. Cuman kalau mau pakai yang 1500 menurut gua harus sama puli depannya juga di sini harus dibubut ya. Jadi ini bubut aja 13,5 atau 13,8. Sekalian juga sama jalur rollernya nih. Seperti ini. Ini bubut aja, habisin coak supaya top speednya dapat, terus rollernya juga sama. Gantinya itu jangan kekecilan atau kebesaran ya, tapi ambil tengahnya gitu. Contoh kalau standarnya 15, turunin aja ke 10 atau 11 gitu. Jadi untuk motor standar itu nggak harus ganti mangkok ataupun ganti kampos ganda, ganti per sentrinya juga, itu menurut gua nggak harus lah ya, karena poin pentingnya itu ada di per CVT, puli depan, custom, full bubut, jalur roller. Selain itu orian juga nggak apa-apa, aman-aman aja. Yang penting bagian belakang ini per CVT, puli depan, roller plus custom ya. Kalau mau custom juga di sini ini harus dua-duanya ya, sama kipasnya juga ini harus dua-duanya dibubut gitu. Nah untuk motor-motor bore up menurut gua itu tergantung selera juga sih menurut gua, karena untuk upgrade CVT kan banyak banget halnya ya. Contohnya itu bisa menggunakan mangkok yang kartelan seperti ini, terus bisa pakai juga
kampas Daytona, bisa pakai per yang 1500. Terus puli bisa custom juga. Untuk roller juga itu bebas mau berapa gram aja, yang penting motornya enak. Cuman kita harus tahu dasarnya. Jadi semakin kecil roller semakin enteng di tarikan awal atau makin gerung gitu loh. Sama juga halnya semakin besar per CVT ini, maka semakin besar juga getarannya gitu loh. Jadi untuk top speednya itu kalau pernya itu keras, dia top speednya akan berkurang. Nah jadi untuk upgrade CVT juga ini nggak asal-asalan ya guys, jadi ada perhitungannya. Untuk puli belakang juga sebenarnya di sini bisa dibubut ya. Untuk dalamnya di sini kan ada apa namanya, itu ada sepinya, itu bisa dicopot, terus si lubang ininya tuh bisa dibubut supaya si puli ini tuh dia bukanya makin lebar gitu guys. Nah beda lagi dengan per yang 2000 rpm, itu menurut gua apa namanya untuk kelas-kelas motor FFA ya, atau yang kelas 200 ke atas. Jadi itu cocok banget untuk motor spek yang gede lah. Jadi buat balap itu enak. Cuman jangan sampai kalian apa namanya upgrade CVT jadi buat harian tapi pakai part yang buat balap gitu loh. Jangan sampai, karena untuk upgrade CVT di sini juga ada resikonya guys. Contohnya kalau ini pernya kebesaran atau kegedean ya, pernya itu misalkan contoh 2000 rpm pakai harian, itu nggak enak banget guys, sumpah. Terus ada lagi di sini rollernya itu misalkan pakai 6 gram, sama aja dia nggak bakalan enak, nggak akan lari, serius. Karena di sini gue belajar dari pengalaman gue ya. Nah terus di sini juga ada lagi nih untuk per. Kalau per di sini biasanya kan yang di bawahnya ini suka diganjal pakai pelor ataupun pakai apa namanya plat yang bulat gitu loh. Nah saran gue itu jangan pernah ganti yang jangan pernah ganjel per yang pakai kelar ya. Karena nih kejadian gua dulu motor beat gua, jadi waktu ganjel pakai pelor atau kelar nih, jadi ini efeknya tuh seperti ini guys, dia sampai keluar. Jadi ada efeknya lah. Kalau menurut gua sih jangan sampai diganjal sama pelor ataupun kelahar gitu ya. Nah jadi buat kalian yang mau upgrade CVT, jadi tinggal kalian coba aja dulu ya untuk per belakang. Kalau motor standar jangan sampai gede-gede lah, karena resikonya gede. Nah di sini untuk oli garda juga sama guys. Di sini udah putih, ini sebenarnya udah gak layak dipakai ya. Ini yang membuat si gearboxnya itu cepet ngerosok. Jadi untuk perawatan itu wajib ya guys. Nah nanti untuk video yang servis CVT atau pembersihan CVT nanti gua taruh linknya di deskripsi. Nah terus di sini efek dari upgrade CVT itu apa? Banyak sekali ya guys. Efeknya itu kalau kita silang roller di sini, ada yang silang roller itu seperti ini. Contoh ini 7 gram, contoh ini 8 gram. Ada yang seperti ini, terus ada juga yang misalkan ini 8 gram, di sini 7 gram, di sini 9 gram. Ada yang seperti itu. Cuman kalau menurut gua itu jangan sampai seperti itu ya. Kalau mau silang roller itu menurut gua itu cocoknya itu 3-3. Kalau gua itu bahasanya itu di mik-mek ya. Jadi 3 misalkan 3 7 gram, terus 3 juga 8 gram. Nah kalau untuk nyilangnya seperti ini guys. Jadi di sini 7 gram, di sini 8 gram, di sini 7 gram, di sini 8 gram. Jadi seperti itu, supaya dia itu sempurna rata ya guys.
Jadi nanti kinerjanya itu yang 7 gram dulu dia naik, nanti yang ini ketika RPM tinggi gitu. Jadi bawahnya dapat, atasnya dapat gitu. Cuman efek di silang begini tuh sebenarnya ke mangkok roller cepet goplak. Nih, jadi contohnya ini as dimasukin ke sini itu cepet goplak. Itu efeknya. Terus di sini efek pakai kampas Daytona. Ini kartelan ya. Dia habis. Jadi ini sampai halus ya guys, karena habis sama kampas gandanya. Seperti itu. Ada lagi ya efek-efek dari salah custom puli juga. Ini bisa si penbelnya itu cepat putus atau bisa loncat gini, karena dia harusnya berhenti di ujung sini, dia malah ke atas gitu. Nah oke guys, jadi menurut gua untuk penjelasannya seperti itu ya guys. Nah kalau ada kekurangan dalam penjelasan ataupun kata-katanya mohon dikoreksi aja. Terus juga komen aja di bawah, karena di sini bukan gua so tahu ataupun so jago ya, karena gua juga sama lagi belajar. Jadi kita sama-sama belajar aja di sini, karena di sini gua jelasin itu sesuai pengalaman gua. Kalau kurang jelas di komen aja di bawah. Oke guys. Nah oke guys, mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Nah kebetulan di sini gua habis nyuci mobil, habis nyuci motor juga, jadi agak basah di sini. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.